Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan sebelumnya, nama gue Ahmad. Kali ini gue ingin mengetes GTX 1070 di tahun 2025. Untuk performanya, mari langsung kita lihat saja. Untuk sistem tes yang gue pakai kali ini di i3 4160 dengan RAM 16GB dual channel, dan ya tentunya kali ini mungkin pakai PSU Kaleng ya. Mungkin next kalau ability-nya gue upgrade dulu ke BN 650 atau BN 550 lah. Pertama kita langsung aja tes menggunakan Heaven Benchmark. Di sini terlihat jelas bahwa FPS yang didapat ratusan karena gue di sini makainya itu 360 pi alias 960 kali 360 pi dengan settingan low. Aduh sorry lah ya, karena di sini juga gue pakai GPU-nya itu gue undervolt hingga power limitnya 70%. Dan ya karena di undervolt terlihat bahwa suhunya begitu rendah, karena ya walaupun di benchmark tapi itu udah cukup untuk PSU kalian dulu. Berikutnya kita akan tes di game emulator dari Nintendo Wii U. Di sini gue akan langsung tes Zelda Breath of the Wild dengan settingan 720p MSA 8 kali, dan ya kita bisa langsung lihat settingannya di layar saja. Oh maaf semuanya, gara-gara videonya tadi gue tak lihat, dia nggak melihat OBS-nya karena fokus main. Ternyata di sini itu stuck di loading masuknya, tapi intinya kesimpulan yang bisa gue ambil di sini cukup playable kalau kita merasa nyaman dengan FPS-nya yang cuma 20 hingga 30 saja, karena ya bottleneck-nya di sini cukup parah karena GPU usage dari GTX 1070 yang gue amati selama 30 menitan itu cuman terpaut di 20% hingga 30%, nggak ada sama sekali menyentuh 40%. Ya ini tergolong bottleneck parah. Oke, langsung saja kita maju ke game berikutnya. Oke, lanjut kita akan tes Minecraft. Terlihat bahwa FPS-nya rendah di kisaran 60 karena di kisaran 340-an karena di sini gua pakai shader, dan FPS-nya gue lock di 60. Tapi ya bisa dibilang udah cukup lah, karena untuk gue mainin kisaran 30 menitan dan gak terjadi crash ataupun hal-hal lainnya. Nah setelah itu gue coba dengan tanpa shader, dan ya gue matikan juga visinya, gue tingkatkan sedikit, dan ya kelihatan kan bisa up to 100 fps lebih. Apalagi kalau semisal nih ya gue upgrade CPU nya ke Xeon E330 V3 dengan PSU nya mungkin udah kuat ngangkat, jadi nggak perlu gue undervolt. Mungkin saja ya, bukan mungkin lagi ya, emang bisa dia sanggup 80p dengan 100 fps tentunya pasti.
Untuk pengetasan terakhir di sini gue nyoba pakai GTA 5 dengan settingan very high dengan power limit 70%. GTX 1070 dapat jalan dengan lancar karena di sini gue aktifkan VSync-nya, jadi FPS-nya terlimit dengan monitor gue yang cuma 60 FPS. Dengan juga suhunya tergolong gara-gara ya kita tahu power limitnya gue rendahin, gue undervolt dengan clock memorinya yang cuman di 1,5 kalau nggak salah kemarin. Dan ya GPU usage-nya pun tergolong masih di bawah 50%. Dan kesimpulannya, untuk harga 1,3 hingga 1,6 jutaan, GTX 1070 masih gokil dan cukup kuat dipakai di 2025 buat gaming 1080p, editing ringan.
So untuk GTX 1070 kali di kesimpulan kali ini gua kasih upload dia karena performanya masih oke di tahun 2025 dan harganya tergolong sekarang sudah pas. So untuk di next time, di next konten, jika ada saran, keluh kesah dan apapun yang ingin kalian tahu, tinggal komen aja. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.